Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Feli di sini. Jadi banyak banget yang minta direkomendasikan ide bisnis apa aja sih sebenarnya yang laris di dunia online shop. Yang akan aku bahas di sini adalah 10 kategori atau 10 ide bisnis yang bisa kamu coba untuk jual online shop. Dan ini adalah 10 kategori yang terlaris banget di marketplace. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung mau jual apa, kamu bisa pantengin video aku sampai selesai, karena mungkin salah satunya bisa kamu coba. Oke, jadi ide bisnis pertama yang akan aku bahas adalah bisnis thrifting. Ini yang masih hot banget di dunia perlonshopan, apalagi sekarang itu pasarnya makin luas. Jadi kalau dulu itu kita kalau mau beli baju-baju thrifting itu biasanya kita fokus ke satu tempat, contohnya Pasar Senen. Tapi kalau sekarang itu customernya jauh lebih banyak ya, karena bisa kamu jual di online. Bisnis thrifting ini peluangnya besar banget dengan modal yang cukup minim dan resiko yang gak terlalu besar. Dengan kamu modal 500.000 aja, itu kamu udah bisa mulai bisnis thrifting. Aku pernah ke Pasar Senen pas aku modalin 300.000 untuk beli baju-baju thrifting dan aku jual lagi. Itu nggak nyangka banget, ternyata antusiasnya banyak banget ya. Apalagi untuk baju-baju yang kayak kemeja ala-ala Korea gitu. Terus yang paling banyak diminati kalau thrifting itu ternyata sweater. Jadi menurut aku kalau kamu baru banget untuk memulai bisnis thrifting ini, kamu bisa coba untuk modalin 300.000 sampai 500.000. Itu udah dapat baju banyak banget kok, karena di sana tuh benar-benar murah parah. Harganya tuh di bawah 50.000 dan itu barangnya benar-benar oke-oke banget, dengan catatan kamu harus sabar milihnya. Jadi kalau kita tuh pengen belanja di Pasar Senen ya, itu harus sabar banget, nggak bisa kayak cepet-cepet. Karena kalau mau dapetin produk yang bagus itu emang harus sedetail itu ya. Jadi jangan asal pilih-pilih gitu. Next lagi yaitu ide bisnis fashion. Ini bisnis fashion emang nggak ada matinya sih. Bisnis fashion ini sangat-sangat menjanjikan karena ini adalah kebutuhan manusia selain pangan. Apalagi kalau kamu terus update dan ngikutin banget tren sekarang ini. Nah, untuk bisnis fashion ini di sini aku bagi beberapa kategori. Yang pertama itu ada baju wanita. Kalau baju wanita saat ini itu yang lagi tren adalah kemeja dengan kerah rebah. Terus juga ada yang lagi hot banget yaitu tunik. Nah, kalau kemarin-kemarin itu kan sempet heboh banget one set gitu, baju tidur. Nah, jadi kalau kalian ngikutin apa yang lagi tren itu pasti akan laris juga. Jadi jangan sampai kayak cuman stuck gitu-gitu aja gitu. Jadi kalian tuh harus ikutin nih apa sih sekarang yang lagi happening banget. Masih di fashion wanita, ini yang lagi happening banget adalah celana dengan bahan linen. Next lagi yaitu hijab. Jadi menurut aku hijab juga akan tetap laris, karena alhamdulillah sekarang semakin banyak orang yang berhijab. Terus juga kalau jual hijab mungkin lebih ke variasi warnanya itu yang pastel-pastel, karena sekarang ini lebih suka orang pakai yang warnanya itu pastel-pastel. Dan jangan lupa juga untuk ikutin tren hijab yang sekarang itu lagi happening tuh apa sih gitu. Kalau kemarin itu sebelum lebaran itu lagi happening banget pas Mina Please Cat. Nah, jadi jangan lupa juga online shop kamu ikutin apa yang lagi tren sekarang ini. Next lagi masih di fashion yaitu sendal dan sepatu. Ini juga masih hot banget, akan tetap laris. Apalagi kalau kamu ngikutin sekarang itu yang lagi happening apa nih. Sekarang itu lagi hot-hotnya tas yang modelnya itu seperti ini. Terus juga dengan bahan kroko juga sekarang masih hot banget ya tas. Next lagi untuk fashion cowok mungkin lebih ke sweater, terus kaos, kemeja kayak gitu, dan sneakers juga sih. Pokoknya semua fashion itu benar-benar menjanjikan banget untuk kamu jual di online shop. Apalagi kalau kamu punya produk yang ready stock, dengan kamu bikin konten yang menarik, itu akan meningkatkan penjualan juga. Next lagi yaitu perlengkapan dekorasi rumah. Ini yang gak disangka-sangka. Banyaknya sosial media saat ini yang ngebuat orang sekarang itu lebih kreatif lagi. Apalagi sekarang itu kan banyak banget ya yang share dekorasi rumahnya di YouTube, di TikTok. Jadi yang tadinya kita tuh kayak cuek untuk gak ngedekor rumah, sekarang itu lebih kreatif dan akhirnya beli juga. Apalagi sekarang itu konsepnya kayak konsep estetik gitu ala-ala Korea. Ini yang lagi happening banget di YouTube maupun di TikTok dan Instagram ya. Contohnya itu kayak bangku estetik, kayak lemari. Itu sekarang lagi happening banget. Dan sekarang ini tanaman hias juga lagi hot banget. Terus kayak wallpaper itu laris banget di kategori marketplace. Terus juga termasuk apa namanya, yang di dinding tuh itu lagi hot juga, karena emang bikin rumah kita kelihatannya lebih minimalis gitu. Terus lampu hias dan kayak peralatan dapur juga termasuk kategori yang laris di marketplace. Dan aku pun sekarang beli lemari aja online loh gitu. Sekarang emang serba online sih, dan lebih simple aja gitu. Kita tengah malam aja bisa belanja lemari ya kan. Jadi kalau kamu mungkin
apa namanya, suka di bagian dekorasi rumah ini, kamu bisa coba jual itu. Apalagi untuk yang jual furniture gitu, itu sekarang emang lebih banyak jual di marketplace karena pasarnya lebih luas dan lebih cepat lakunya. Next lagi kategori yang paling laris banget adalah makanan. Siapa yang gak doyan makan coba? Makanan adalah kebutuhan kita yang wajib setiap hari. Udah pasti kita makan sehari 3 kali bahkan lebih. Karena itu kebutuhan utama. Jadi kalau jual makanan jangan takut gak laku, karena pasti bakalan laku kok. Apalagi sekarang itu udah enak banget ya. Kalau jual makanan itu kamu bisa daftarin makanan yang mau kamu jual itu di GoFood, GrabFood, di Shopee Food gitu. Dan ini ada sedikit cerita dari saudaraku yang jualan jualan makanan di rumah dengan gang yang kecil, yang awalnya kayaknya bakalan susah deh kalau kita tuh jualan di rumah, apalagi bukan di jalan raya gitu. Nah, caranya dengan kita itu menjual dengan online, dengan dimasukin ke GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, itu meningkatkan penjualan banget, dengan catatan harus foto produk makanan itu menarik ya. Kalau jualan makanan itu harus jujur ya. Jadi kalau misalkan di gambarnya itu porsinya banyak, ya harus tetap banyak, dan itu yang ngebuat orang akan beli lagi dan lagi dan lagi kayak gitu. Dan kemasan juga utama banget kalau untuk yang makanan. Kalau kira-kira yang berkuah, mendingan pakai kayak box gitu. Ada tuh box gitu, aku nggak tahu namanya apa. Aku pernah beli bakso pakai box gitu terus diplastikin lagi. Itu ngebuat aku sebagai customer jadi kayak wah, packingannya oke sih, nggak berantakan, dan produknya itu sama banget seperti gambarnya, sama banyaknya gitu. Itu yang paling penting banget sih, makanya aku bisa kasih nilai bagus ya, karena makanannya itu sesuai dengan gambarnya, dan packing yang aman itu benar-benar ngasih nilai plus banget ya untuk customer beli lagi dan lagi. Next lagi yaitu kategori sosial media template. Ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan, dengan catatan kamu harus suka ngedesain. Jadi desain ini itu sekarang lagi laris banget ya di dunia online shop, karena banyak banget online shop pemula yang masih butuh untuk didesainin online shopnya gitu. Mungkin karena pemula jadinya belum tahu betul desain yang tepat, desain yang bagus untuk online shop itu seperti apa. Dan ini yang laris banget di di marketplace itu, seperti thank you card, terus kayak stiker gitu, stiker untuk packing, itu laris banget. Jadi kalau kalian suka banget ngedesain, ini adalah salah satu ide yang sangat menjanjikan juga di dunia sekarang di dunia per online shopan saat ini dan seterusnya gitu. Oke. Next lagi yaitu produk kecantikan. Ini yang lagi happening banget dan bakalan terus laris di marketplace ya. Di dunia online tuh bakal laris banget. Jadi dengan adanya beauty vlogger yang bikin video tentang make up di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu ngebuat kita ya, termasuk aku, yang awalnya nggak pede sama make up, nggak pede pakai ini itu di muka, sekarang kayak jauh lebih percaya diri. Skincare itu masuk ke 5 kategori paling laris di marketplace, guys. Apalagi di masa pandemi seperti ini, waktu di rumah itu jauh lebih banyak, jadinya makin banyak waktu untuk me time. Aku nggak bisa ngejelasin panjang lebar tentang skincare ini seperti apa, karena itu bukan bidang aku. Tapi menurut aku pribadi, skincare itu udah kebutuhan nomor 3 paling wajib. Selain makanan, baju, itu skincare itu udah kayak wajib banget ya. Karena setiap hari kita pakai hand body, pakai lipstick, serum, bedak, itu kebutuhan yang sangat-sangat wajib. Jadi kalau punya usaha skincare itu bakalan tetap laris sampai kapanpun. Jadi nggak usah takut kalau kalian mau buka bisnis skincare, karena udah pasti bakalan laris banget. Tahu gak sih kalau aksesoris HP itu adalah kategori yang paling banyak juga dicari di marketplace, seperti casing. Jadi aksesoris HP ini peluang lakunya cukup besar ya, apalagi di Indonesia ini pengguna handphonenya banyak banget. Sekarang tuh anak SD aja udah megang HP satu sendiri gitu, dan gak usah jauh-jauh, seperti keponakan aku SD udah megang HP sendiri. Terus karena sekarang itu suka banget sama K-pop, jadinya belinya juga beli aksesorisnya itu di online gitu. Jadi sekarang itu emang serba online, apa-apa serba online. Jadi nggak perlu kemana-mana, udah cukup duduk di rumah aja belinya online. Jadi peluangnya cukup besar, jadi nggak usah ragu lagi untuk jual aksesoris handphone. Next lagi yaitu kategori hobi. Di sini seperti perlengkapan sepeda, perlengkapan motor, mobil, terus juga kayak misalkan
makanan kucing, makanan ikan, itu juga laris banget di marketplace. Terus juga seperti peralatan akuarium kayak gitu-gitu. Nah itu suami aku juga belinya di online, karena nggak tahu kenapa di online tuh malah lebih lengkap dibanding beli offline gitu. Jadi kalau kalian punya usaha seperti yang tadi aku sebutin, kalian bisa langsung jual di online aja, karena peluang lakunya itu cukup besar ya guys. Jadi jangan cuma ngandelin di offline. Next lagi, di sini aku punya kategori ide bisnis just tipper. Pasti udah nggak asing lagi kan sama dunia just tipper. Just tipper itu salah satu bisnis yang menurut aku nggak kelihatan, tapi untungnya lumayan. Jujur aku pernah jadi just tippernya brand vanilla hijab. Jadi waktu itu aku pernah ngejual produk-produknya vanilla hijab. Jadi kalau yang mau just tip ke aku, itu bayarnya 10.000 per produk. Pada saat itu aku pernah dapetin satu hari 5 customer dengan keuntungan 50.000. Dan itu menurut aku sangat-sangat lumayan banget. Kalau kita fokusin, kita bisa aja dapat lebih dari itu. Selain kamu menjadi just tippernya di online shop yang sudah terkenal susah ordernya gitu, nah kamu juga bisa jadi just tipper dari brand-brand yang ternama di mall-mall gitu. Nah jadi aku adalah termasuk orang yang sering banget beli produk-produk di mall, tapi just tip, tapi nitip gitu. Dan biasanya aku bayar ke just tippernya itu 20.000 per produk guys. Bayangin kalau kalian punya bisnis just tipper, kalian misalkan modalin aja pakai uang kalian dulu. Terus kalau misalnya ada yang beli, barulah kalian beli ini. Tapi just tippernya itu 20.000 kali 5 orang, gak usah muluk-muluk ya. Kalau kalian bisa dapetin 5 customer kalian untuk just tip produk yang kalian beli di mall, itu kalian udah dapetin 100.000. Tuh lumayan banget kan? Bisa buat nambah-nambah uang jajan gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu luas ya. Kalian tuh bisa jual apapun. Kalian meskipun mungkin belum punya modal untuk beli barangnya, nah kalian bisa juga tuh bisnis just tip ini. Lagi yang terakhir, ini termasuk ide bisnis juga gak sih? Karena ini adalah salah satu cara menghasilkan uang tanpa kamu jualan, yaitu bisnis affiliate. Jadi kalau kamu adalah orang yang hobinya belanja sama kayak aku, kamu tepat banget nonton videoku yang ini. Karena dengan hobi belanja kamu itu, kamu bisa putar lagi menjadi uang. Jadi contohnya gini, kamu harus ikutan Shopee Affiliate program Shopee Affiliate kebalik. Nah, kamu daftar dulu nih ya kan, kamu daftar. Terus kalau misalnya kamu udah daftar nih, kamu kan belanja nih ya kan, kamu kan hobinya sering belanja nih di Shopee. Nah, itu kamu bisa share ke sosial media kamu. Terus kalau misalnya ada teman kamu yang tanya belinya di mana gitu, terus kamu kasih aja link produknya. Nah kalau teman kamu itu beli produk yang kamu kasih link produknya itu, maka kamu akan dapetin komisi. Lumayan banget loh komisi, dan penghasilannya itu lumayan banget ya untuk aku yang udah pernah join. Bukan udah pernah, malah saat ini aku masih join di Shopee Affiliate. Untuk Shopee Affiliate ini, untuk detailnya itu akan aku share di videoku selanjutnya ya. Oke, so guys, itu dia 10 ide bisnis bisa kamu coba. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang masih bingung kayak mau jual apa, kamu bisa pilih salah satu ide bisnis yang tadi aku share, dan itu sangat-sangat menjanjikan. Kalau kamu belum punya modal, kamu cukup menjadi reseller ataupun dropshipper online shop lain di salah satu kategori yang tadi aku share. Jadi kalau mulai bisnis gak usah mikir lagi, mulailah dari sekarang, tanpa tapi, tanpa nanti. Nggak ada kata terlambat ya untuk memulai. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai selesai. Jadi semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jadi sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.